Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Strategi Pembelajaran Sosiologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang strategi belajar sosiologi dengan pendekatan sosiologi. Seperti apa yang sudah kalian pelajari melalui BISMAT, ada 3 tema utama yang akan kita bahas secara lebih lanjut pada topik kali ini ya. Yang pertama adalah the sociological imagination atau imajinasi sosiologi. Kemudian ada the social construction of reality atau yang di bukunya Berger itu disebut the invitation ya, the invitation of sociology. Kemudian ada thinking sociologically. Ketiga buku ini sudah kita upload di BISMAT, jadi Anda bisa membacanya secara lebih lengkap. Tapi sebelum kita memulai praktek menyusun skenario pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan supaya pemahaman kalian tentang strategi belajar dengan pendekatan sosiologi ini menjadi lebih lengkap. Baik, saya mulai yang pertama tentang the sociological imagination. Di dalam referensi yang kita unggah itu ada contoh artikel ya dan video scribe yang bisa Anda pelajari secara mandiri nantinya. Ketika kita bicara tentang pendekatan sosiologi dengan imajinasi sosiologi, ada satu kata kunci ya atau ada satu kata bijak yang biasanya menjadi quote-nya, yaitu mencari relasi antara kondisi sosial dan biografi individu. Nah, yang dimaksudkan dengan biografi individu di sini adalah pengalaman hidup individu yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Pengalaman hidup inilah yang nantinya akan berpengaruh dalam proses pembelajaran. Misalnya, ada anak-anak atau siswa-siswa yang dia terbiasa melakukan perjalanan ke luar kota ya atau ke luar daerah, sehingga pengalaman dia melihat dunia luar atau berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda budaya itu akan berbeda dengan anak-anak atau siswa-siswa yang tidak pernah ya keluar daerahnya. Misalnya ya dia hanya di Jogja saja dan misalnya juga dia tidak pernah keluar pulau ya ke provinsi lain, sehingga ketika membahas tema-tema tertentu apa yang diceritakan tentunya berbeda dengan si anak yang biasa bepergian diajak orang tuanya atau memang dia punya keluarga di kota lain atau di provinsi lain atau di pulau lain lah. Ini yang kemudian contoh yang sederhana yang bisa kalian pakai nanti saat menjelaskan tema-tema tertentu di dalam sosiologi. Bagaimana relasi antara kondisi sosial dan biografi individu ini berpengaruh pada proses pembelajaran. Khususnya pada aktivitas, misalnya Anda meminta mereka menganalisis, ya, KKO-nya menganalisis atau mengevaluasi atau mengkritisi, begitu. Saya lanjutkan, itu overview singkat tentang yang dimaksud dengan mencari relasi antara kondisi sosial dan biografi individu. Berikutnya, mengapa kemudian di mata kuliah strategi pembelajaran sosiologi ini, kita tidak hanya mengenal metode atau model-model pembelajaran yang direkomendasikan oleh pemerintah melalui kurikulum 2013. Mengapa kita tidak hanya mempelajari misalnya discovery learning saja, PBL problem based learning saja ya, atau PJBL project based learning saja. Karena ketiga model atau metode yang direkomendasikan itu kalau kita merujuk pada teori belajar ya, itu lebih mengarah pada psikologi belajar. Artinya model-model itu dikembangkan berbasis pada perkembangan peserta didik. Bagaimana anak-anak melalui kemampuan kognisi atau perkembangan kognisinya diajak untuk belajar dengan berbagai metode itu tadi. Sementara kalau kita gunakan itu untuk mengkaji sosiologi secara khusus, masih ada hal-hal yang tidak bisa tercapai melalui model atau metode itu. Mengapa?
Karena di sosiologi memiliki karakteristik keilmuan yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lain. Salah satunya, bagaimana anak-anak itu dituntut untuk memiliki pengetahuan ya, analisis sosiologi yang baik untuk bisa menyelesaikan atau paling tidak memberikan solusi rekomendasi atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di sekitarnya ya atau dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu yang kita perlu mempelajari metode belajar secara sosiologi yang sebenarnya itu sudah banyak dikemukakan oleh para sosiolog. Salah satunya C. Wright Mills dalam bukunya The Sociological Imagination ini. Jadi kenapa ketiga pendekatan ini kita ajarkan, kita latihkan ya, supaya Anda nanti saat mengajarkan sosiologi tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja ya melalui sintak-sintak tertentu. Tidak hanya itu saja, kita coba bagaimana mereka yang belajar sosiologi ini memiliki pengalaman hidup ya atau pembelajaran itu menjadi bermakna. Nah, saat kita kaji lebih lanjut apa yang dimaksud dengan imajinasi sosiologi ini, sebenarnya proses yang diinginkan dalam imajinasi sosiologi ini adalah mengajak kita semua untuk mengetahui bagaimana kekuatan sosial ya mempengaruhi kehidupan kita sehingga dapat mencegah kita menjadi tahanan dari kekuatan-kekuatan itu. Nah, yang saya maksud dengan tahanan ini ya karena di bukunya Mills itu begitu, jadi yang bisa saya jelaskan lebih lanjut tentang tahanan ini, bahasa sederhananya kita tidak hanya sekedar mengikuti apa yang terjadi dalam dunia sosial sehari-hari saja. Atau misalnya kita tidak hanya sekedar menjadi follower saja. Atau misalnya kita bergabung ke dalam kelompok sosial tertentu ya, anak-anak remaja sering melakukan ini agar bisa diterima oleh anggota kelompoknya. Jadi dia mengikuti apa-apa yang ada di kelompoknya. Itu yang dimaksudkan dengan tahanan di sini ya. Sehingga saat kita mengajarkan anak-anak itu punya imajinasi sosiologi, harapannya mereka itu memiliki kemampuan secara individual untuk melihat hubungan antara peristiwa sosial khususnya ya dalam kehidupan pribadi mereka dan peristiwa dalam masyarakat mereka. Misalnya yang terjadi saat ini sedang marak ya demonstrasi atau protes mengenai RUU ya ketenagakerjaan atau Omnibus Law. Nah, ini perlu ditekankan juga mengapa kemudian individu perlu melihat hubungan atau peristiwa yang terjadi di dunia sosial ya dengan kehidupan pribadi mereka. Kalaupun mereka ingin berpartisipasi atau mengikuti demo, protes, apa yang kemudian bisa mereka gunakan sebagai alasan logis. Artinya tidak hanya sekedar ikut-ikutan demo saja atau ikut-ikutan misalnya ada teman-teman yang tawuran, ikut tawuran saja itu. Sehingga anak-anak itu mampu melihat hubungan antara masyarakat dan dirinya. Nah ini sehingga dia punya posisi tawar yang bagus, dia punya keyakinan diri yang baik ketika berinteraksi dengan kelompok yang lebih besar. Nah kelompok yang lebih besar yang dimaksudkan di sini bisa itu dimulai dari lingkungan yang terkecil ya, peer-nya atau teman sejawatnya, rekan sejawatnya atau peer group-nya atau istilah anak-anak remaja itu gengnya ya, mulai dari kelompok sosial yang terkecil itu sampai dengan kelompok sosial yang lebih besar yang ada pada tataran lokal, nasional dan global. Selanjutnya, imajinasi sosiologi ini membantu kita juga memahami efek dari peristiwa. Jadi ada efek apa dampaknya peristiwa sosial yang ada di skala nasional, lokal, dan global itu pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi, kita ikut demo atau protes tentang RUU Omnibus Law. Apa yang kemudian menjadi efek atau dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari? Oh, misalnya dengan adanya investor atau modal asing masuk ke Indonesia, kira-kira seberapa besar atau seberapa tinggi tuntutan investor-investor asing itu ketika ingin menggunakan tenaga kerja lokal. Nah, artinya tenaga kerja lokal yang ada di sini adalah ya bisa jadi
kakak kita, tetangga kita, om kita, tante kita, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan menghubungkan dunia sosial dalam konteks global dengan kehidupan sosial kita sehari-hari ya. Nah, dengan pemahaman ini harapannya anak-anak atau siswa-siswa kita atau kita sendiri itu berada dalam posisi yang lebih baik untuk membuat keputusan. Jadi kita yakin itu baik untuk diri kita daripada hanya sekedar menyesuaikan diri atau beradaptasi atau tadi istilahnya ya tahanan atau hanya sekedar menjadi follower saja. Itu kenapa imajinasi sosiologi ini di dalam beberapa referensi disebutkan menjadi penting untuk diajarkan bagi orang atau bagi siswa yang pertama kali baru belajar sosiologi. Jadi imajinasi sosiologi ini tidak bicara tentang teori-teori sosiologi secara khusus, misalnya teori struktural fungsional, ya, teori konflik, kemudian teori interaksionisme simbolik. Tidak, dia tidak bicara tentang itu. Termasuk nanti kedua bagian lainnya, the social reconstruction of reality dan satunya thinking sociologically. Jadi itu tidak bicara tentang teori sosiologi secara khusus, bukan itu cara atau metode untuk belajar sosiologi itu. Jadi saya tekankan di situ perbedaan antara ketiga metode ini dengan teori yang ada di sosiologi ya, baik itu teori klasik, teori kontemporer ataupun teori posmo. Jadi ini tidak bicara tentang teori, tapi bicara tentang bagaimana belajar sosiologi, khususnya untuk anak-anak atau untuk mereka yang baru mengenal istilah sosiologi. Nah, saya lanjutkan. Contoh pembelajaran sosiologi dengan imajinasi sosiologi ini dapat kalian pelajari ya secara lebih lanjut pada artikel jurnal dan video scribe yang sudah kita unggah. Tujuannya agar Anda memiliki informasi yang sifatnya teknikal. Karena di dalam buku-buku yang sudah kita upload itu sangat textbook sekali. Jadi tidak ada langkah-langkah atau tahapan seperti apa ketiga metode atau cara belajar itu digunakan. Nah, misalnya di sini saya coba contohkan bagaimana belajar sosiologi dengan imajinasi sosiologi ini diimplementasikan di kelas. Tahapan ini ya, tahapan yang Anda lihat di layar ada 4 tahapan ya. Deskripsi, tahapan pertama tahapan deskripsi, tahapan yang kedua analisis lokal, tahapan ketiga analisis global ya, dan yang keempat adalah analisis historis. Ini tidak secara khusus muncul di bukunya Mills. Seperti misalnya Anda membuka bukunya atau Anda membaca bukunya Bruce and Wells tentang teaching of models of teaching atau model-model pembelajaran. Yang di situ sudah jelas langkah pertama ini atau sintak pertama ini, sintak kedua ini. Begitu ya. Jadi di ketiga buku itu tidak ada. Karena memang buku itu bukan buku tentang model, tetapi buku tentang bagaimana memahami sosiologi. Nah, dari mana saya dapatkan keempat tahapan ini? Ini berbasis pada riset ya atau penelitian multi years 2 tahun seingat saya. Ini adalah penelitian R&D yang coba kita kembangkan di jurusan. Artinya keempat tahapan ini sudah melalui proses uji coba di lapangan. Waktu itu kita lakukan di Prodi Pendidikan Sosiologi ya khususnya. Kenapa tidak kita uji cobakan di sekolah? Karena masih terbatas atau belum memungkinkan ini diuji cobakan pada skala yang lebih luas yaitu di SMA. Karena alasan yang lain, istilah atau cara belajar imajinasi sosiologi ini masih belum familiar bagi guru-guru di sekolah. Itu alasannya kenapa riset ini kemarin kita uji cobakan di kampus ya, di universitas, tidak di sekolah. Tetapi ke depan kita akan mulai menggunakan ketiga model ini, ketiga cara belajar ini sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah. Beberapa waktu yang lalu kita juga sering sharing dengan teman-teman MGMP bagaimana kemudian ketiga cara belajar ini mulai diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, bisa itu berdiri sendiri atau terintegrasi dengan ketiga model atau metode yang direkomendasikan oleh pemerintah.
Ya, saya kembali ke penjelasan tentang imajinasi sosiologi. Jadi pada tahap deskripsi ini adalah bagaimana anak-anak itu memiliki pengetahuan atas dirinya sendiri. Bagaimana pengalaman-pengalaman hidup mereka itu kemudian Anda gunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis ya sesuai dengan temanya. Misalnya temanya tentang social change atau penyimpangan sosial atau yang lain. Nah, analisis ini bisa dimulai pada analisis yang lokal yang paling dekat dengan lingkungan mereka. Ketika analisis lokal ini sudah bisa dilakukan dengan baik, maka Anda masuk ke tahap berikutnya, yaitu analisis global. Anda coba menghubungkan, misalnya, tadi tema social change ya, misalnya yang terjadi di sekitar siswa, mengapa kemudian ada banyak ya perumahan ya atau tempat tempat-tempat Eee, pusat-pusat belanja ya, pusat-pusat belanja, mall itu mulai muncul juga di daerah suburban, di pedesaan, perbatasan kota atau desa. Nah, itu analisis pada tahap lokal di mana mereka bisa mengidentifikasi misalnya di sekitar mereka ada berapa banyak mall yang dibangun ya, di sekitar mereka ada berapa banyak pabrik baru yang dibangun. Nah, ketika mereka sudah bisa melakukan analisis lokal itu, Anda hubungkan dengan analisis global. Analisis globalnya, Anda bisa mulai misalnya dengan istilah MNC, Multinational Corporation, atau yang lain. Sebisa Anda menjelaskan atau ya, seberapa mampu siswa Anda mengaitkan antara konteks atau analisis lokal ini dengan analisis global, begitu. Nah, setelah anak-anak bisa mengaitkan antara analisis lokal dan global, kemudian masuk pada analisis historis. Nah, analisis historis yang saya maksudkan di sini adalah kaitannya dengan pengalaman hidup mereka tadi atau biografi siswa. Jadi Anda nanti akan menemukan analisis yang berbeda pada analisis historis ini antara siswa satu dengan siswa yang lain. Mengapa? Yaitu tadi, ada anak-anak yang dia sudah terbiasa atau dia sering diajak orang tua keluarganya keluar, sehingga dia bisa menjelaskan dunia sosial itu dengan ragam bentuknya. Sehingga ceritanya saat Anda minta, oh dia bisa cerita itu selama 10 menit. Tapi ada anak-anak yang bisa cerita mungkin hanya 5 menit, bahkan kurang. Kenapa? Nah, di analisis historis inilah yang menjadi kunci keberhasilan imajinasi sosiologi. Mengapa? Karena pengalaman hidup tiap anak beda-beda. Anda kemudian tidak bisa menjudgment ya, oh bahwa mereka yang bisa bercerita 10 menit, 15 menit itu lebih baik dibandingkan anak-anak yang punya pengalaman, maaf, punya cerita hanya 2 menit saja. Nah, inilah pentingnya imajinasi sosiologi. Jadi bagi anak-anak yang tadi pengalaman atau biografinya tidak sebanyak teman-temannya, Anda bisa mengajak mereka berimajinasi. Anda bisa tayangkan video misalnya ya, oh ini yang terjadi di Jogja. Anda komparasikan ini yang terjadi di Jakarta. Anda komparasikan lagi, oh ini yang terjadi di Eropa. Begitu. Nah, untuk contohnya yang lebih lanjut, Anda bisa lihat di jurnal ya dan di video scribe. Itu untuk imajinasi sosiologi. Berikutnya yang kedua, thinking sociologically. Ini punyanya Bauman ya. Di sini kata-kata bijak yang sering dikutip atau menjadi quote adalah the familiarize the familiar. Artinya kita mencari ya atau menemukan keanehan dari sesuatu yang sudah biasa. Jadi kita menginvestigasi, kita mengajak anak-anak itu untuk menginvestigasi lebih lanjut hal-hal aneh apa dari sesuatu yang sebenarnya itu sudah biasa terjadi. Misalnya ya, eee, ketika ada undang-undang yang sekarang sedang banyak dibicarakan, ketika ada undang-undang disahkan oleh DPR, pengesahan undang-undang dari RUU menjadi undang-undang ya misalnya. Ini kan sudah biasa pengesahan RUU menjadi undang-undang, tetapi mengapa kemudian saat RUU Ketenagakerjaan ini diundangkan menimbulkan reaksi yang sangat besar atau reaktif dari masyarakat. Apa yang menjadi sesuatu yang luar biasa dari yang biasa tadi? Hal aneh apa yang bisa Anda ajak siswa untuk berpikir? Oh, misalnya bahwa di sana akan memungkinkan pihak asing atau modal asing itu masuk ke Indonesia dengan jalan tol.
artinya semakin dipermudah dengan peraturan atau kebijakan regulasi perundang-undangan yang dibuat semakin simpel atau sederhana. Nah, itu hanya contoh bagaimana Anda mengajak siswa untuk menginvestigasi, mencari, menemukan keanehan ya dari sesuatu yang sudah biasa tadi. Itu. Nah, berikutnya untuk beberapa contoh yang lain ini juga bisa Anda pelajari. Selanjutnya saya ingin mengajak Anda ya bagaimana kemudian menggunakan ya thinking sociologically ini dalam proses pembelajaran di kelas. Ada dua hal yang biasanya menjadi pokok dalam pembelajaran dengan thinking sociologically. Yang pertama itu bagaimana anak-anak itu Anda ajak mengajukan pertanyaan. Dan bagaimana anak-anak itu Anda ajak untuk mempertanyakan jawaban. Jadi tidak hanya sekedar menjawab saja, tapi mengapa jawabannya demikian? Tidak hanya mengajukan pertanyaan saja, tapi harus disertai dengan analisis terhadap jawaban. Itu. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena thinking sociologically itu mengajak anak-anak juga untuk punya pemikiran kritis yang melibatkan ide, penilaian ide, pernyataan, dan informasi secara objektif. Sehingga di sini anak-anak tidak hanya sekedar ya menjawab. Misalnya, anak-anak kita akan menganalisis proses sosial yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Tidak hanya sekedar sudah dijawab, sudah. Tidak hanya sekedar itu saja, tetapi ada feedback atas jawaban-jawaban itu. Contoh yang lebih lanjut, misalnya di sini saya berikan 3 buku sebagai rujukan jika nanti Anda berminat untuk mengkajinya lebih lanjut. Misalnya, sekarang ini ada banyak ya acara televisi yang membahas tentang makanan atau kuliner, ya, mulai dari MasterChef, kemudian Kenyang atau apalagi saya sampai tidak hafal itu. Nah, kalau kita lihat mengapa kemudian makanan atau food itu menjadi komoditi? Kenapa makanan itu dieksplorasi habis-habisan? Ada apa dengan makanan? Ada apa dengan aktivitas makan? Apakah makan itu bisa menunjukkan kelas sosial seseorang? Oh, bisa. Misalnya, Anda memesan menu makanan ya di restoran A. Teman Anda memesan menu makanan di restoran B. Apakah menu atau jenis makanan yang dipesan itu bisa menunjukkan kelas sosial seseorang? Oh, bisa, Bu. Nah, kenapa kok bisa? Ada apa dengan analisis kelas sosial terhadap makanan? Nah, itu yang ingin saya ajak Anda untuk berpikir secara sosiologis. Jadi dari makanan kita bisa mengajak anak-anak itu untuk melakukan analisis terhadap kelas sosial dari komunitas tertentu ya. Sehingga ada banyak kajian itu di buku A Sociology of Food and Nutrition, The Social Appetite. Itu. Ini ada bukunya bisa di-download secara gratis ya. Ini sudah ada e-booknya. Kemudian ada beberapa buku sosiologi makanan yang lain, The Food of Sociology begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Sociology of the Body. Sosiologi tentang tubuh, ya. Bagaimana tubuh ini menjadi komoditas sosial. Bagaimana tubuh ini bisa terdigitalisasi. Ya, itu kita sering lihat sekarang anak-anak remaja senang sekali ya misalnya melakukan upload di IG-nya ya atau Instagram Story, WA dan Facebook atau yang lain. Nah, dari situ Anda bisa mengajak anak-anak itu untuk menganalisis secara sosiologi mengapa tubuh kita ya, ini kan tubuh ini milik kita. Mengapa kemudian tubuh kita ini bisa menjadi milik sosial? Mengapa tubuh kita ini bisa dianalisis secara sosial? Nah, di buku Sociology of the Body, Anda bisa mengajak anak-anak untuk berdiskusi ini lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, the digital sociology. Ini juga sekarang akhir-akhir ini juga menjadi kajian yang menarik seiring dengan
perkembangan IT ya dan dampak COVID sehingga semua aktivitas manusia itu sudah terdigitalisasi. Nah, itu yang bisa Anda eksplor, tema-tema yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, artinya bagaimana anak-anak itu diajak untuk berpikir secara sosiologis. Ingat, ini tidak pakai teori apapun ya, tetapi mengajak mereka untuk berpikir sosiologi, mempertanyakan jawaban dan mengajukan pertanyaan. Nah, jadi kalau kita lihat secara operasional, langkah-langkahnya, langkah-langkah ini juga tidak ditemukan ya di bukunya Thinking Sociologically-nya Bauman. Jadi kalau Anda tanya, Ibu dapat di mana? Saya baca jurnal. Jadi ada banyak jurnal yang bicara tentang mengajarkan thinking sociologically. Hanya saja di Indonesia ini bahkan mungkin tidak digunakan atau belum digunakan. Jadi masih sangat asing. Itu kenapa kita mulai menginisiasinya di UNY lah ya, gitu. Sehingga besok harapannya tidak hanya di UNY saja, ini bisa menyebar ke unit-unit pendidikan yang lain. Nah, kita mulai yang pertama, bagaimana kemudian mengajarkan thinking sociologically supaya yang konseptual tadi menjadi lebih operasional. Yang pertama, mulai dari mendefinisikan masalah. Nah, mendefinisikan masalah yang dimaksudkan di sini adalah tema apa yang ingin Anda bahas pada pertemuan kali itu. Ingat, Anda sudah punya KD. Besok saat Anda menyusun student worksheet atau LK1, basisnya adalah KD ya. Selanjutnya, memperhatikan dengan seksama ide-ide yang disepakati bersama. Nah, kira-kira dari KD itu, topik apa yang menarik untuk dikaji secara thinking sociologically. Anda harus peka atau Anda harus punya pengetahuan informasi yang up to date ketika ingin mengajak anak-anak belajar menggunakan thinking sociologically-nya Bauman ini. Itu ya. Kemudian mempertanyakan asumsi. Nah, ini dua hal pokok yang tadi saya tekankan, mempertanyakan asumsi. Asumsi apa yang sekarang berkembang di masyarakat. Nah, dari asumsi itu kemudian anak siswa itu diajak untuk menganalisis bukti secara logis dan sistematis. Jadi tidak hanya sekedar itu tadi katanya ya, tidak hanya wah di medsos banyak Bu. Ajaklah anak-anak itu untuk menganalisis menggunakan bukti ya dengan logis dan sistematis. Nah, bukti yang saya maksudkan di sini adalah misalnya anak-anak sudah mulai dilatih untuk literasi. Gunakan jurnal ya, gunakan hasil-hasil riset dari lembaga-lembaga yang terpercaya untuk menjawab asumsi-asumsi tadi. Begitu. Selanjutnya mengenali bias. Nah, bias ini sangat sering muncul dalam kajian-kajian sosiologi. Mengapa? Ya karena di sosiologi kita sudah tahu karakteristik ilmu yang nggak ada yang benar. Semua benar. Mengapa? Karena bicara tentang realitas. Individu A melakukan A, apakah itu bisa dibenarkan atau disalahkan? Tidak bisa. Komunitas A melakukan pola tertentu, komunitas B melakukan pola tertentu, apakah itu salah? Tidak ada yang salah. Karena itulah kegiatan atau aktivitas kelompok. Nah, itu yang saya maksudkan di sini, mengenali bias. Jadi mengenali bias di sini lebih pada mengidentifikasi ya. Lebih pada mengidentifikasi, tidak kemudian mengkritisi atau mengevaluasi. Belum sampai sana ya. Jadi baru sebatas mengidentifikasi bias-bias apa yang mungkin muncul. Berikutnya menghindari reaksi emosional yang berkaitan dengan isu dan argumen tertentu. Karena saya yakin ya di dalam prosesnya nanti thinking sociologically akan memunculkan kelompok pro dan kontra. Sehingga kalau Anda tidak bisa memanajemen kelas dengan baik, emosional anak-anak itu akan muncul. Apalagi kalau misalnya Anda perhatikan di kelas itu ada 2 atau 3 kubu yang sering berkonfrontasi. Ya, jadi di sini Anda harus bisa menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Bagaimana caranya untuk mengatur atau memanajemen emosional ini? Itu tadi gunakanlah bukti. Jadi Anda tidak bisa kemudian misalnya memihak kelompok A atau memihak kelompok C, menjudgment kelompok A atau menjudgment kelompok B tanpa adanya bukti atau
analisis yang logis dan sistematis. Nah, bukti yang saya maksudkan di sini itu tadi ya, misalnya hasil riset. Oh, pendapat kelompok A benar, kelompok B juga benar, kelompok C juga benar. Bagaimana cara Anda menjelaskan bahwa itu benar? Di dalam dunia akademis ya, hasil-hasil riset terbaru itu banyak dipublikasikan via jurnal. Begitu. Jadi saran saya karena kita ada di dunia akademis, akademisi, dunia ilmiah, maka buktinya itu adalah bukti yang logis melalui hasil-hasil riset yang sudah terpublikasi. Itu ya, jangan bukti-bukti yang sifatnya itu apa ya? Oh, yang penting ini tidak hoax, bukan itu. Ya, bukan itu yang dimaksudkan dengan bukti yang logis dan sistematis. Itu ya, jadi pesan saya kalau memang Anda ingin menggunakan thinking sociologically, Anda harus baca banyak jurnal yang berkaitan dengan tema itu atau isu itu. Selanjutnya, merumuskan solusi yang logis untuk masalah yang muncul. Nah, solusi yang logis di sini bisa beberapa alternatif. Kenapa? Karena tadi ada beberapa bias. Kalau solusinya hanya satu saja, dia akan berpihak pada kelompok tertentu. Kelompok yang lain tidak akan terakomodasi. Sehingga di sini dalam merumuskan solusi yang logis berbasis pada hasil identifikasi bias. Berikutnya, mengembangkan toleransi dalam batas tertentu atas ketidakpastian dan ambiguitas. Nah, mengembangkan toleransi di sini menjadi penting. Bagaimana misalnya anak-anak itu dia tidak setuju dengan hal-hal tertentu, tetapi kita perlu memberikan batasan tertentu. Karena di dunia sosial, di dalam interaksi itu ada banyak ambiguitas, ya, ada banyak ambiguitas, ada banyak bias. Begitu untuk langkah-langkah thinking sociologically ya. Beberapa contoh lain Anda bisa lihat di jurnal yang kita upload juga, yaitu adalah contoh-contoh pembelajaran yang ada di luar. Kenapa kok jurnalnya semua dari luar, Mas dan Mbak, kecuali yang dari kita, yang hasil riset kita, ya karena memang belum ada. Kalau Anda tanya, Bu, kok jurnalnya dari luar semua? Ya itu tadi, belum ada pembelajaran yang menggunakan ketiga strategi atau cara belajar ini. Itu ya. Selanjutnya, kita masuk ke the social construction of reality-nya Berger. Nah, saya rasa Anda sudah tidak asing dengan teori yang dikemukakan oleh Berger. Ya, quote yang paling sering digunakan, things are not what they seem to be. Segala sesuatu tidak seperti tampaknya begitu saja. Ada behind-nya. Ada behind kenapa perilaku sosial tertentu dari komunitas tertentu itu terjadi. Ada alasan-alasan yang itu biasanya tidak tampak di permukaan. Nah, ini yang diingatkan oleh Berger, bahwa realitas sosial itu bisa dikonstruksi. Kita coba lihat apa-apa saja yang menjadi fokus dari Berger atau the social construction of reality ini, ya. Nah, kaitannya dengan konteks pembelajaran digital, ya. Saya punya satu challenge bagi Anda semua, karena Anda besok prakteknya pun akan daring. Challenge-nya adalah bagaimana memahami realitas sosial itu dalam konteks masyarakat digital. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak Anda untuk mengkonstruksi materi yang kemarin sudah dibuat di mata kuliah perencanaan pembelajaran sosiologi ya, menjadi lebih kekinian materinya. Misalnya, Anda sebisa mungkin meminimalisir penjelasan yang hanya bersifat tekstual saja. Minimalisir penjelasan yang hanya bersifat tekstual saja. Sajikan penjelasan yang bersifat kontekstual, misalnya digital society atau masyarakat digital. Di sini saya berikan contoh, di RPP Anda sebelumnya di mata kuliah PPS itu Anda membahas tentang kriminalitas, ya. Ada kemudian misalnya penyimpangan sosial. Bagaimana kemudian Anda merubah konsep kriminalitas itu menjadi cybercrime, ya, menjadi cybercrime. Isu-isu politik itu dibahasakan menjadi lebih kontekstual dengan digital politics, ya, atau kewarganegaraan itu kemudian diganti atau dikonstruksi, dibahasakan dengan bahasa yang lebih
sesuai dengan digital society menjadi citizen digital public, ya. Ini yang berkaitan tadi dengan followers, ya, dengan penduduk dunia maya, begitu yang saya maksudkan. Jadi dekat dengan kehidupan anak-anak. Jadi istilah-istilah cybercrime, digital politik, citizen digital public ini mulai Anda kenalkan di dalam proses pembelajaran. Jadi maksud saya intinya itu tetap sama, kriminalitas, pola-polanya pun yang dikembangkan itu sama, hanya konteksnya yang berbeda saja. Begitu. Kemudian yang kedua, tindakan atau perilaku sosial umumnya itu memiliki pola yang sama pada kategori atau kelompok sosial tertentu, termasuk juga pada masyarakat digital. Nah, misalnya di sini, alasan seseorang bergabung pada kelompok sosial tertentu atau komunitas tertentu, misalnya ya, kita tahu mereka mencoba misalnya mencari kenyamanan atau adanya kesamaan hobi, memiliki hobi yang sama, memiliki kepentingan yang sama. Alasan utamanya itu. Jadi mau mereka bergabung di kelompok sosial real ataupun mereka bergabung di komunitas maya, ya, alasannya itu tetap sama, yaitu mencari keamanan, kenyamanan, hobi yang sama, kepentingan yang sama. Polanya tetap sama, hanya konteksnya yang berbeda. Jadi Anda bisa nanti mengajak anak-anak atau siswa Anda untuk menganalisis mengapa orang bergabung pada komunitas maya tertentu sementara yang lain tidak. Itu. Misalnya ada contoh yang lain. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Mengapa dan bagaimana tubuh atau diri itu dapat menjadi milik umum yang kita sebut sebagai digitized body atau self. Mengapa tubuh kita yang kita miliki ini menjadi milik umum, menjadi milik sosial? Oh, ada konsep digitized body atau self. Nah, ini tadi yang banyak dibahas di Sociology of Body itu ya. Nah, sehingga kalau kita mengaitkan itu dengan KD yang ada di kurikulum SMA, maka beberapa IPK seharusnya Anda revisi ya supaya menjadi lebih kontekstual ini tadi. Misalnya saya punya contoh ya untuk KD di kelas 10 ya. KD 3.1 dan KD 3.3. Memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Nah, KD yang coba saya munculkan di sini, yang ini saya yakin nggak ada kemarin saat Anda membuat IPK. Nah, maksud saya, perlahan-lahan, pelan-pelan, Anda buat IPK-IPK Anda itu menjadi lebih sesuai dengan konteks anak-anak generasi net, yang itu ada di materi ketiga di dalam silabus mata kuliah ini. Ya. Bagaimana membelajarkan anak-anak generasi net. Bagaimana membelajarkan sosiologi yang bermakna. Saya mulai misalnya di sini contohnya IPK 3.1.1 mengidentifikasi perspektif sosiologis untuk mengkaji realitas sosial di masyarakat. Nah, ini C1. Yang saya maksudkan dengan perspektif sosiologis di sini ada 3 tadi. Ada imajinasi sosiologi, ya, thinking sociologically, dan social construction of reality. Jadi, mengidentifikasinya menggunakan itu. Selanjutnya, menganalisis munculnya political buzzer pada masyarakat digital menggunakan sociological imagination. Ini ada di C4. Nah, ada kata politik, ada istilah atau konsep political buzzer yang tadi saya sebutkan di atas. Konteksnya digital society. Perspektif sosiologisnya imajinasi sosiologi. Nah, itu muncul di C4. Itu untuk IPK 3.1, kemudian untuk IPK 3.3 mengaitkan realitas sosial dengan menggunakan konsep-konsep dasar sosiologi untuk mengenali berbagai gejala sosial di masyarakat. Ya. Jadi IPK yang saya coba tawarkan atau saya tidak berharap juga Anda kalau bisa Anda rekonstruksi ulang lah IPK Anda. Tetapi kalau tidak ya tidak apa-apa, saya tidak berharap banyak. Tetapi saya memberikan contoh yang mungkin ini bisa Anda pertimbangkan begitu. Misalnya menjelaskan kaitan antara virtual communities dengan cybercrime. Ada istilah virtual communities.
bahwa yang dimaksud dengan komunitas, community atau ya komunitas pada digital society itu istilahnya adalah virtual communities. Kaitannya dengan cybercrime. Jadi konteksnya itu konteks digital society, virtual community ya. Kemudian cybercrime itu konsep-konsep dasar sosiologi yang sudah mengalami redefinisi. Bagaimana kejahatan atau kriminalitas itu berlangsung di dunia maya. Itu ya. Itu di C2. Kemudian yang ketiga, mengkritisi munculnya cybercrime pada masyarakat digital menggunakan thinking sociologically. Itu ada di C5. Jadi biasanya kalau saya menggunakan perspektif sosiologi, ada perbedaan antara sociological imagination dengan thinking sociologically ya dan social construction itu tadi. Ketika kita bicara tentang proses mengkritisi itu lebih banyak thinking sociologically secara konsep. Sementara kalau kita ingin mengkaji realitasnya itu lebih banyak di social construction of reality. Tapi kalau kita ingin menganalisisnya, tadi Anda ingat di tahapannya imajinasi sosiologi ya, ada tahapan deskripsi, analisis lokal, ya, analisis global, analisis historis. Nah, jadi di situ siswa diajak untuk berimajinasi, menganalisis pada tahapan-tahapan tertentu. Sehingga kalau saya menggunakan sociological imagination, ini biasanya pada tahapan menganalisisnya. Untuk mengidentifikasinya itu biasanya menggunakan the social construction of reality. Sementara kalau untuk mengkritisi yang di C5 atau mengevaluasi itu menggunakan thinking sociologically. Itu hanya yang pernah saya lakukan saja, tapi secara umum Anda bisa menggunakan ketiga-tiganya. Tinggal dilihat tujuan pembelajarannya apa. Itu tentang strategi pengajaran dan pembelajaran untuk 3 cara belajar menggunakan perspektif sosiologi ya. Saya berharap ini besok akan muncul di dalam simulasi. Nah, untuk pembagian selanjutnya ya, untuk pembagian metode atau model dengan IPK itu akan kita informasikan melalui file ya, melalui file. Tapi yang perlu saya sampaikan, untuk KD-KD yang sifatnya konseptual teoritis, maka gunakanlah ketiga pendekatan sosiologis ini. Sementara untuk KD-KD yang sifatnya atau yang lebih banyak mengarah pada aktivitas psikomotor, itu biasanya Anda bisa menggunakan ketiga model, Discovery, PBL, dan PJBL. Jadi supaya jelas bedanya, metode ini digunakan untuk KD-KD apa saja, metode ini digunakan untuk KD-KD apa saja. Jadi nanti kita tidak akan menentukan secara langsung Anda misalnya KD 3.1 harus pakai ini. Tidak, kita berikan 3 alternatif. Ya, kita berikan 3 alternatif. Nanti silakan Anda yang memutuskan, Anda mau pakai yang mana, begitu ya. Saya rasa itu untuk penjelasan tentang belajar sosiologi dengan pendekatan sosiologi. Nah, di akhir saya coba mengingatkan Anda kembali tentang bagaimana kaitan pembelajaran sosiologi di SMA ini dengan tujuan yang ingin dicapai. Slide ini sudah pernah saya sampaikan ya pada pembelajaran sosiologi yang bermakna. Saya hanya ingin mengulangnya, mereviewnya sebentar sedikit supaya Anda bisa punya tambahan informasi. Misalnya di sini saya tidak akan membahas literasi TIK-nya, saya tidak akan membahas pembelajaran bermaknanya, tetapi yang akan saya bahas pada proses terintegrasi antara model atau metode dengan belajar sosiologi menggunakan pendekatan yang 3 tadi ya. Jadi Anda bisa menggunakan ini secara sendiri-sendiri, berdiri sendiri, misalnya discovery learning sendiri, PBL sendiri, PJBL sendiri, itu boleh. Itu yang akan kita lakukan di mata kuliah ini. Ya, sosiologi imajinasi sendiri, ya, thinking sociologically sendiri, the construction of reality itu sendiri, itu. Jadi masih satu-satu. Sementara besok, pada saat Anda micro teaching atau PLP di sekolah,
Anda bisa menggabungkan atau Anda bisa mengkombinasikan, mengintegrasikan, mengkolaborasikan antara discovery learning misalnya dengan imajinasi sosiologi, PBL misalnya dengan thinking sociologically, project based misalnya dengan the invitation to sociology. Boleh. Jadi supaya kita belajarnya bertahap, kita akan pakai satu-satu secara mandiri, satu-satu dulu. Besok pengembangan lebih lanjut itu ada di mata kuliah lanjutan, yaitu mata kuliah micro teaching, di mana Anda bisa mengintegrasikan dua, discovery learning dan sosiologi imajinasi misalnya. Imajinasi sosiologi terbalik, maaf. Itu ya. Jadi perlu saya tekankan, kenapa kok kita tidak langsung mengkolaborasikan, karena pengalaman Anda belum banyak. Jadi kalau Anda langsung mengkolaborasikan, nanti Anda bingung. Jadi kita step by step, ya, kita pelajari satu persatu. Itu dari saya untuk materi tentang belajar sosiologi dengan pendekatan sosiologi. Semoga bisa menambah informasi Anda, ya. Kita akan bertemu di video pembelajaran yang lain sesuai dengan agenda kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.